Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ina Susanti. Nomor induk mahasiswa 24909160 LPTK Universitas Negeri Manado. Pada hari ini Senin 30 September 2024, saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 mata pelajaran IPAS dengan judul Harmoni dalam Ekosistem. Mohon saran dan masukannya dari Bapak dan Ibu semua, dan semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Kelas 5? Iya. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Oke, sudah pikir tadi? Sudah. Siapa yang pikir hari ini? Sudah menyapu? Sudah siram tanaman? Ya, bagus. Berarti yang tiga kali ini sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Alhamdulillah. Ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, supaya pembelajaran kita ini diridhai oleh Allah dan mendapat manfaat, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya maju pimpin doa. Siap, kawan-kawan, sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Rehan, silakan duduk kembali. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Akil dengan Anjito. Akil kenapa Akil? Oh ya, mbahnya operasi ya. Jadi kita doakan semoga cepat sembuh. Kalau Anito? Wah, seharusnya ditanyakan. Tetangganya nanti itu harusnya tanya. Oh, enggak ada. Oke ya. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Adisti, bersiap? Garuda
kasih Adisti. Silakan duduk lagi. Ya. Sebelum kita belajar, aku mau tanya dulu. Tadi sudah sarapan belum? Sudah. Sarapan apa? Nasi, telur, sayur kacang dan lain-lain ya. Ya. Nasi. Nasi dari mana asalnya nasi? Padi. Ya, padi ditanam di sawah. Ya. Sebelum kita ke sawah, aku tanya lagi. Ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita belajar apa? Ya, minggu lalu kita belajar tentang melihat karena cahaya. Oke, nanti kita bahas kembali. Sepertinya kalian belum siap belajarnya. Makanya kita berliterasi dulu sebentar ya. Silakan ambil bukunya. Dari badan ini dan ini. Hari kepala yang bersedih, tempat tinggal mereka telah rusak. Mereka tinggal di hutan Aurora. Kita harus juga menjelang senja. Tahanlah. Hadis berkata, baca, semoga dalam berkata. Ya, sudah cukup ya. Baiklah, dari buku yang kalian baca, siapa yang bisa bercerita buku apa yang sudah dibaca? Apa yang barusan kalian baca? Ya, Ilyas. Mimi, si anak gajah mengkhawatirkan ibunya yang sedang mengandung. Ibu baik-baik saja kan? Ya, ibu baik-baik saja, jawab ibunya. Ya, Bimbi mengkhawatirkan ibunya yang sedang mengandung. Dari bacaan yang dibaca Ilyas tadi, pesan apa yang bisa kita ambil? Ya, bagaimana Rehan? Bibi mengkhawatirkan ibunya. Bimbi mengkhawatirkan ibunya. Jadi kalau ibu kita sakit, tentu saja kita khawatir. Ya, siapa lagi? Satu orang lagi. Ya, Disti. Molly melihat yang lengket. Ia tidak sabar, ia bermain dengan teman-temannya. Tapi saat manusia hilang, dia dibuang. Ya, permen karetnya dibuang. Dari cerita Adisti, pesan apa yang akan kita ambil? Ya, bagaimana Ilyas? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bagus sekali. Ya, mari kita belajar. Sebelum kita belajar tadi, kalian sudah bercerita atau membicarakan pelajaran sebelumnya tentang cahaya. Hari ini
kita akan belajar mengidentifikasi. Ya. Tujuan pembelajaran kita ke pagi hari ini yaitu kalian akan mengidentifikasi rantai makanan. Yang kedua, kalian akan berdiskusi kelompok untuk menghubungkan transformasi antara makhluk hidup nanti yang ada dalam satu ekosistem. Kemudian dari diskusi yang kalian lakukan itu nanti kalian presentasikan di depan kelas. Terakhir kita akan membuat posternya. Oke, jelas ya? Jadi Bu Guru akan tayangkan videonya. Silakan disiapkan alat tulisnya dan lain-lain. Nanti kalau ada yang tidak jelas boleh dicatat. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 harmoni dalam ekosistem, topik A dengan materi rantai dan jaring makanan. Kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Yang pertama, rantai makanan. Kegiatan pembuka. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Lalu, bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-laba jadi kelaparan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Mari kita pelajari prosesnya pada video kita kali ini. Pengertian rantai makanan. Perhatikan gambar. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Mari kita mengenal peran dalam rantai makanan. Yang pertama, peran tumbuhan hijau. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Berikutnya ada binatang. Binatang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan binatang karnivora memakan binatang lain, di mana binatang karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Berikutnya ada pengurai. Jamur maupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup lain yang mati atau bangkai. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh rantai makanan. Rumput sebagai produsen akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2. Berikutnya, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Berikutnya, ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 4. Dan selanjutnya, burung elang akan mati dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer.
Selanjutnya, hasil uraiannya dapat dimakan kembali oleh tumbuhan hijau. Sehingga rantai makanan ini akan terjadi terus-menerus dan memindahkan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lainnya. Tahukah kalian, konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya, hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya, mereka mati karena waktu bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Berikut adalah contoh dari ekosistem di laut. Ada fitoplankton yang akan dimakan oleh zooplankton. Selanjutnya, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Berikutnya, ikan-ikan kecil akan dimakan oleh burung pelikan. Pada ekosistem laut, fitoplankton berperan sebagai produsen di ekosistem laut. Karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di laut. Berikutnya ada pohon akasia yang akan dimakan oleh gajah. Rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ukuran gajah dewasa yang besar membuatnya tidak memiliki predator alami. Gajah makan beraneka macam tumbuhan. Di padang rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia. Berikutnya, tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Pada cacing tanah, rantai makanan bisa terjadi sebagai berikut. Daun mati akan dimakan oleh cacing tanah. Selanjutnya, cacing tanah akan dimakan oleh burung. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu jaring-jaring makanan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Katanya, hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Wah, berarti dalam satu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Kalau begitu, sumber makanannya banyak ya. Benar, di gambar ini saja, macan dahan bisa memangsa tupai, tapir, kelinci, dan kijang. Lalu, bagaimana cara menggambarkan rantai makanannya ya? Dalam suatu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang banyak? Mari kita pelajari pengertian dari jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Tahukah kalian? Sebenarnya, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama.
Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan, konsumen bisa memiliki peran yang berbeda. Berikut jaring-jaring makanan. Perhatikan jaring-jaring makanan di samping. Ada berapa rantai makanan di sana? Jika kalian perhatikan, laba-laba bisa berperan sebagai konsumen 2, namun juga bisa berperan sebagai konsumen 3. Pada gambar tersebut terdapat 2 rantai makanan. Rantai makanan yang pertama, bunga sebagai produsen, nektarnya akan dimakan oleh kupu-kupu sebagai konsumen 1, selanjutnya kupu-kupu akan dimangsa oleh laba-laba sebagai konsumen 2. Sehingga pada rantai makanan yang pertama, laba-laba berperan sebagai konsumen 2. Berikutnya, rantai makanan yang kedua, bunga sebagai produsen, nektarnya akan dimakan oleh semut sebagai konsumen 1. Berikutnya, semut akan dimakan oleh kumbang sebagai konsumen 2. Dan selanjutnya, kumbang akan dimangsa oleh laba-laba sebagai konsumen 3. Sehingga pada rantai makanan yang kedua, laba-laba berperan sebagai konsumen 3. Apa yang sudah aku pelajari pada video kita kali ini? Yang pertama, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. 2. Pada rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. 3. Makhluk hidup lainnya yang tidak berfotosintesis berperan sebagai konsumen. 4. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1. Kemudian makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2 dan seterusnya. 5. Jamur, bakteri, dan cacing merupakan dekomposer. Perannya menguraikan bangkai dan sisa makhluk hidup menjadi nutrisi dalam tanah. 6. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semoga bermanfaat. Demikian tadi ya tayangan videonya. Dari tayangan ini, adakah yang kalian ingin tanyakan? Sudah cukup jelas? Dari tayangan ini pula, adakah yang kalian ingat atau kalian dapatkan ilmunya? Tayangan ini tadi membicarakan apa sih? Apa yang siapa yang bisa menceritakan atau menjelaskan? Oh, video itu tadi ya, Ganes, bagaimana? Rantai makanan. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, nih, jaring-jaring makanan. Ya, jadi tadi ada penjelasan rantai makanan, kemudian menjadi jaring-jaring makanan dalam satu ekosistem. Ada berapa ekosistem tadi? Yang dijelaskan di situ ekosistem sawah dengan ekosistem laut. Bagus ya. Sebelum kita mengerjakan LK, sebelum kalian nantinya akan bekerja kelompok, kita nyanyi dulu, ya. Kita nyanyi dulu. Nyanyi jaring-jaring makanan. Hanya di sini memakai nadanya berubah, ya. Nada menanam jagung. Ayo berdiri semua. Itulah proses rantai makanan.
kembali. Baiklah, ini Ibu akan membagikan LK yang nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, kemudian nanti dipresentasikan. Kalian bisa melihat dari tayangan video tadi, mengingat dari tayangan video atau membuka paket. Silakan. Ya, baiklah, sudah ada yang selesai? No. Nanti kalau selesai sampaikan ya, Bu, saya sudah gitu ya. Guru boleh.
Sudah? Ya. Maju dulu dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, 3, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil berdiskusi kami. Rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen primer, katak sebagai konsumen sekunder, ular sebagai konsumen tersier, elang sebagai konsumen final, jamur sebagai dekomposer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hewan sebagai produsen, hasil sebagai konsumen tingkat 1, singa sebagai konsumen tingkat 2, rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, anjing sebagai konsumen tingkat 3. Ya. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan? Ya. Terima kasih. Silakan kembali kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Sudah siap? Ya. Atau kelompok lain? Kelompok 2 sudah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rantai makanan. Rumput hijau produsen, belalang konsumen primer, katak konsumen sekunder, hewan konsumen tersier, elang konsumen final, jamur dekomposer. Assalamualaikum, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tanaman sebagai produsen, rusa sebagai konsumen tingkat 1, harimau sebagai konsumen tingkat 2, rumput hijau sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, burung sebagai konsumen tingkat 3. Teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Tidak.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Lumpuh sebagai produsen, Dalam sebagai konsumen tingkat 1, Boros sebagai konsumen tingkat 2, Bulan sebagai konsumen tingkat 3, Elang sebagai konsumen tingkat 4, Komposer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Daun produsen kelinci banyak, tapi ini produsen 31, konsumen 31, singa konsumen 32, dan rumput produsen, belalang konsumen 31, kodok konsumen 32, burung elang konsumen 33, padi produsen, tikus konsumen 31, ular konsumen 32, burung elang konsumen 33. Ada yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan? Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kelompok 4 sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Rumput adalah produsen, belalang adalah konsumen tingkat 1, katak adalah konsumen tingkat 2, ular adalah konsumen tingkat 3, elang adalah konsumen tingkat 4, jamur komposer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tumbuhan produsen, rusa konsumen tingkat 1, singa konsumen tingkat 2, padi produsen, belalang konsumen tingkat 1, katak konsumen tingkat 2, burung elang konsumen tingkat 3, padi produsen, tikus konsumen tingkat 1, ular konsumen tingkat 2, burung batu konsumen tingkat 3. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Tidak. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin ibu tanyakan dari presentasi kalian tadi. Tadi sudah kalian jelaskan bahwa tumbuhan hijau merupakan apa? Tumbuhan hijau produsen. Nah, ditanyakan video tadi ibu melihat ada pohon akasia. Ya kan? Pohon akasia. Pohon akasia ini dimakan oleh gajah. Bagus. Dalam video tadi juga diterangkan ada daun-daun kering. Dan daun kering menjadi makanan apa? Cacing tanah. Berarti cacing juga termasuk dalam dekomposer atau pengurai. Nah, dekomposer ini berfungsi sebagai apa untuk
dalam tayangan video tadi? Apa yang ada di sana? Rumput, padi, bunga, akasia, ya. Nah, kelompok 2, coba berikan ke guru contoh konsumen 1. Konsumen 1 yang mendapatkan makanan langsung dari produsen. Coba apa saja? Kelinci makanannya ada ya tadi? Wortel, bagus. Kelinci. Kelompok 3, konsumen 2. Ular. Dari mana makanannya? Dari tikus. Berarti tikus konsumen 1. Tikus makanannya padi. Jadi itu seterusnya. Maka rantai makanan ini akan terus ada. Tidak habis karena begitu diuraikan oleh cacing tanahnya menjadi subur. Jelas ya? Ada yang ingin kalian tanyakan? Oke. Kemudian kalian akan membuat poster. Posternya nanti kalian akan menyusun menghubungkan rantai-rantai makanan yang sudah kalian diskusikan tadi. Berdasarkan gambar-gambar yang sudah tersedia. Sudah bisa membuat posternya? Ya, dari kelompok 1 bisa mulai. Rehan masih dengan pulpen saja. Ya, kelompok lain siap-siap ya, digunting ya. Yang lain ayo. Dapatin tanda tangan diberikan. Jagung, silakan. Ya. Siap-siap ya, kelompok 2 siap, kelompok 1 sudah mau selesai.
Tepuk tangan untuk kelompok 1, sambung di kelompok 2. Iya, maafin makan. 2 ya. Ya. Masih ada? Kelompok 2 masih mau menambah lagi? Ya. Ini makanannya apa? Yang ini jagung, yang ini. Ya. Ya, kelompok 3 bisa, kelompok 2 masih mencari satu gambarnya yang belum dipasang, masih ngelem. Apa yang pertama? Produsen. Bawah sudah bisa banyak.
Ya, di bawah di samping tidak apa-apa. Yang penting tanda panahnya jangan dibalik-balik. Ini proses ya. Ya, kasih supaya nggak lepas. Bisa oke ya. Boleh ditambahkan oke ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Umar. Sudah semua menambah? Tidak ada yang ingin menambahkan? Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, dari ini semua tadi kalian sudah mengerti? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Oke. Dari awal kita belajar sampai pada pembuatan poster. Kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama kita belajar apa tadi? Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah makan dan dimakan, proses makan dan dimakan pada satu ekosistem. Kemudian jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Oke. Guru ingin tahu sampai di mana pembelajaran kita hari ini kalian ketahui. Kalian hanya nonton saja atau masuk dalam otak kalian. Maka kerjakan ini, LKPD-nya dikerjakan, tapi ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau sudah nanti dikumpulkan di ketua kelompoknya masing-masing.
Sudah kan dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Diperiksa lagi, diperiksa. Peristiwa makan dan dimakan dengan tempat tertentu atau disebut padi, tikus, ular, burung elang, serangga, tikus, ulat, untuk makanan yang terjadi di betul nomor diperiksa, jangan sampai ada yang salah. Nanti kalau yang belum bisa harus remedial ya. Ekosistem baik ekosistem kebun perhatikan baik-baik, diperhatikan ya. Sawah itu padi. Padi itu sawah. Ya, kita cocokkan saja ya. Sudah semua? Kalian periksa ya. Guru bacakan. Peristiwa makan dimakan dengan urutan tertentu pada makhluk hidup apa tadi? Namanya? Bagus. Nomor 2, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. 2, fitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan udang, udang dimakan cumi-cumi. 3, rumput dimakan zebra, zebra dimakan singa. 4, tanaman tomat, ular, ayam, ular dimakan pada ekosistem kebun yang termasuk dalam ekosistem kebun yaitu tanaman tomat. Padi termasuk dalam ekosistem sawah.
Pada gambar di atas yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ditempati oleh tikus. Bagus. Selanjutnya organisme yang mengurai disebut pengurai. Berikutnya tumbuhan sebagai produsen dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. bagus. Terima kasih semuanya. Silakan ditandai sudah dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Bawa sini. Satu orang saja yang dikumpulkan. Ya, dikumpulkan kurang satu orang lagi. Ya, silakan ketua kelompoknya. Kumpulkan dari satu di ketua kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah semua? Baiklah anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini. Bu Guru ingin tanya, kalian senang tidak belajar hari ini? Bagaimana penjelasan Bu Guru? Bisa dimengerti atau tidak? Bisa. Nanti setelah hasilnya ini Bu Guru periksa kembali. Kalau kalian belum bisa, maka di pertemuan yang akan datang kalian harus remedial. Kalau kalian sudah bisa, maka kita akan lakukan pengayaan. Ada yang ingin bertanya sebelum ditutup? Sudah jelas ya? Nah, sebelum Bu Guru tutup, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, hubungan antara makhluk hidup ini tadi yang namanya ekosistem makan dimakan terjadi apa? Proses rantai makanan yang terus menerus. Sekarang contohnya, kalau misalnya tikusnya mati semua, tikusnya mati, siapakah yang diuntungkan? Tumbuhan, terutama padi, ya. Nah, padinya menjadi subur, tidak ada yang memangsa. Tetapi kemudian tikusnya tidak ada. Setelah itu tikus dimakan ular. Bagaimana keadaan ular kalau tikusnya mati semua? Maka punah. Bagus ya. Sebelah sini lagi. Kalian kan tadi sudah menjawab pertanyaan tentang tanaman tomat. Nah, kalau tomatnya dimakan ular. Kalau semua ulat mati, apa yang terjadi pada tomat? Tumbuh subur. Kemudian ulat dimakan apa? Dimakan ayam. Kalau ulatnya banyak, ayamnya menjadi gemuk. Bagus sekali. Kalian mengerti ya? Jaring-jaring makanan, dari kumpulan rantai makanan yang ada. Jadi satu hewan itu bisa menempati dua tempat. Dia bisa menjadi konsumen satu maupun konsumen dua. Seperti yang sudah ditayangkan pada video pembelajaran kita tadi. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akan menyanyi dulu sejenak, ya, sebelum kita tutup. Mau nyanyi apa? Nanti makanan lagi? Profil Pancasila. Oke. Ya, berdiri semuanya. Ya, boleh sambil berlangkah ya. Lihat gerakannya. Belajar Pancasila, beriman dan berdakwah pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan walau
kembali. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum pelajaran kita hari ini selesai, ada beberapa pesan yang ingin guru sampaikan. Yang pertama, jangan lupa belajar di rumah. Apa yang sudah kita pelajari hari ini harus ulang kembali ya. Jangan sampai lupa. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan supaya kita besok sekolah lagi sehat semuanya. Jangan lupa membantu orang tua di rumah ya. Jangan hanya makan silakan. Kita hanya makan saja, kemudian kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang bermanfaat. Oke, terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan semuanya, kemudian kita berdoa dan kita pulang. Ayo Rehan, berdoa. Doa dimulai. Boleh pulang, bersama. Salam.